Selamat datang di Learning Journal Sofi. Kali ini saya akan mengulas kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 6 pada hari Rabu kemarin dengan judul Implementasi Gaya Dokumenter dalam Film. Pengertian film dokumenter. Istilah dokumenter pertama digunakan dalam resensi film Moana pada tahun 1926 oleh Robert Flaherty, ditulis oleh Moviger, dan nama samarannya itu John Grierson di New York Sun pada tanggal 8 Februari 1926. Di negara Prancis, istilah dokumenter itu digunakan untuk semua film non-fiksi, termasuk film mengenai perjalanan dan film pendidikan. Berdasarkan definisi tersebut, film-film pertama semua adalah film dokumenter. Mereka merekam hal sehari-hari, misalnya kereta api masuk ke stasiun. Pada dasarnya, film dokumenter mempresentasikan kenyataan. Gaya dalam dokumenter juga dapat membantu pembuat dokumenter lebih mudah dalam menyampaikan pesan yang mereka inginkan. Gaya dokumenter dalam film. Di era kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih, maka berbagai bentuk ilmu pengetahuan dan berbagai hal yang berkaitan dengannya pun semakin berkembang dan maju. Begitu juga dalam dunia pembuatan film. Gaya dokumenter terus berkembang sesuai kreativitas para ahli seiring berjalannya waktu. Gaya dalam dokumenter itu terdiri dari berbagai macam kreativitas, kayak gaya humoris, puitis, anekdot, serius, semi serius, dan seterusnya. Setiap gaya yang terdapat dalam dokumenter memiliki ciri-cirinya masing-masing, yang memiliki keunggulan masing-masing dan keterbatasannya. Nichols mendefinisikan perbedaan tipe-tipe dokumenter dalam 6 pola. Yang pertama itu ada poetic, expository, participatory, observational, refleksif, dan performatif. Yang pertama tipe expository. Ayawaila mengungkapkan bahwa gaya eksposisi atau expository dokumenter merupakan dokumenter yang gayanya terhitung konvensional. Umumnya merupakan tipe format dokumenter televisi yang menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Karena itu narasi atau narator ini disebut sebagai voice of God karena aspek subjektivitas naratornya. Selanjutnya ada gaya direct cinema atau observational documentary. Tipe direct observational cinema ini muncul atau hadir akibat ketidakpuasan para pembuat dokumenter terhadap gaya ekspositori. Pendekatan observatif para dokumenter pembuat film gaya observasional merupakan film yang menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Selanjutnya ada tipe puitis atau poetic. Film dokumenter dengan tipe puitis ini cenderung memiliki interpretasi subjektif terhadap subjek-subjeknya. Pendekatan dari tipe ini mengabaikan kandungan penceritaan tradisional yang cenderung menggunakan karakter tunggal atau disebut individual karakter dan peristiwa yang harus dikembangkan. Selanjutnya ada tipe participatory. Tipe dokumenter participatory ini merupakan kebalikan dari dokumenter observasional. Tipe dari pembuat filmnya menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya. Selanjutnya itu tipe observasional. Film observasional itu filmmakernya merupakan yang menolak dokumenter untuk film mengintervensi objek dan peristiwa.
Mereka berusaha untuk netral dan tidak menghakimi subjek atau peristiwanya. Selanjutnya ada tipe refleksif. Tipe refleksif ini lebih memfokuskan pada teknik pembuatan film. Artinya, penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dalam proses pembuatan film tersebut. Tujuan dari film reflektif, tujuannya itu untuk menampilkan proses pembuatan film secara apa adanya. Yang terakhir ada tipe performatif. Tipe film dokumenter performatif ini pada suatu sisi mengalihkan perhatian penonton dari cerita yang tercipta dalam film. Sedangkan satu sisi lainnya justru menarik perhatian penonton pada aspek ekspresi dalam film itu sendiri. Tujuannya untuk mempresentasikan cerita dalam film secara tidak langsung. Yang terakhir adalah sinopsis dari film G30 SPKI. Film G30 SPKI ini menceritakan kejadian atau sebuah peristiwa mengenai proses penculikan para jenderal TNI dari Angkatan Darat yang terdiri dari beberapa orang. Dalam proses penculikan jenderal tersebut, kelompok PKI memiliki tujuan untuk membunuh beberapa jenderal yang kelompok PKI sendiri merasa jenderal tersebut menjadi penghalang bagi kelompok PKI untuk merebut NKRI dari tangan pemerintah Soekarno. Adapun pasukan yang digerakkan kelompok PKI untuk menculik jenderal tersebut adalah pasukan Cakrabirawa, yang pada saat itu merupakan pasukan pengaman Presiden Soekarno. Akan tetapi nahasnya terdapat kepentingan lain yang pada saat itu pasukan dipimpin oleh Letkol Untung yang saat itu juga menjabat sebagai komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, dan pada saat itu pasukannya berhasil menculik para jenderal tersebut yang kemudian dibawa ke suatu tempat yang kini dikenal sebagai Lubang Buaya, yang pada saat ini dijadikan monumen di Monumen Pancasila Sakti yang berada di daerah Jakarta Timur. Dan di tempat inilah para jenderal dipaksa untuk menandatangani sebuah surat, dan kemudian para jenderal tersebut disiksa secara brutal yang kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur tua yang sekarang disebut Lubang Buaya tersebut.